Berhenti mencari validasi dari orang lain. Karena semakin kamu menggantungkan harga dirimu pada penilaian manusia, semakin kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Hari ini kamu bisa merasa hebat hanya karena dipuji. Tapi besok, satu komentar negatif bisa langsung menghancurkan moodmu. Satu orang tidak menyukai apa yang kamu lakukan. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Satu postingan tidak mendapatkan banyak respons. Kamu merasa gagal. Bahkan terkadang kamu melakukan sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tapi karena ingin dianggap keren, pintar, sukses, atau lebih baik dari orang lain. Padahal hidupmu bukan panggung yang harus selalu mendapatkan tepuk tangan. Kamu tidak harus membuat semua orang memahami pilihanmu. Kamu tidak harus menjelaskan kenapa kamu memilih jalan yang berbeda. Dan kamu tidak harus membuktikan kepada semua orang bahwa dirimu layak dihargai. Karena kalau kamu terus hidup berdasarkan validasi, kamu akan menjadi budak dari pendapat orang lain. Hari ini mereka memuji, kamu senang. Besok mereka mengkritik, kamu hancur. Hari ini mereka mendukung, kamu percaya diri. Besok mereka pergi, kamu kehilangan arah. Akhirnya kamu tidak lagi hidup berdasarkan apa yang kamu yakini, tapi berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana. Tidak semua hal berada dalam kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentangmu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah mereka menyukaimu atau tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah usahamu akan dipuji atau justru diremehkan. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Kalau ada yang meremehkanmu, kamu tidak harus membalas. Kalau ada yang tidak menyukaimu, kamu tidak harus mengejar mereka. Kalau seseorang pergi setelah kamu berusaha menjadi baik, kamu tidak perlu memohon agar mereka tetap tinggal. Belajarlah untuk berkata, "Nggak apa-apa, aku tetap tahu siapa diriku," karena ketenangan sejati muncul ketika kamu tidak lagi membutuhkan semua orang untuk setuju denganmu. Ada fase dalam hidup ketika kamu harus berhenti menjelaskan diri sendiri. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sadar bahwa orang yang memang ingin salah memahami dirimu akan tetap salah memahami, meskipun kamu sudah menjelaskan 1000 kali. Biarkan mereka berpikir apa yang ingin mereka pikirkan. Tugasmu bukan mengontrol opini mereka. Tugasmu adalah memastikan bahwa dirimu sendiri tidak kehilangan arah hanya karena opini tersebut. Kamu tidak perlu menjadi paling pintar, tidak perlu menjadi paling sukses, tidak perlu terlihat sempurna, bahkan kamu tidak perlu selalu terlihat kuat. Cukup pastikan bahwa setiap hari kamu menjadi sedikit lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Kalau hari ini kamu masih berjuang, lanjutkan. Kalau hari ini kamu belum berhasil, belajar lagi. Kalau hari ini tidak ada yang melihat perjuanganmu, tetap lakukan. Karena tidak semua proses harus disaksikan orang lain untuk menjadi berarti. Dan mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mengejar pengakuan sampai lupa bahwa dirimu sendiri juga butuh dihargai. Kamu mengejar angka, mengejar perhatian, mengejar pujian, mengejar seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menghargaimu. Kamu terus bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya mereka mengakui aku? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa aku membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa cukup? Coba lihat kembali hidupmu. Berapa banyak keputusan yang sebenarnya kamu ambil hanya karena takut dianggap gagal? Berapa banyak impian yang kamu tahan karena takut ditertawakan? Berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan karena terlalu memikirkan komentar orang? Terkadang musuh terbesar kita bukan kegagalan, tapi ketakutan terhadap penilaian orang lain. Kamu takut memulai karena takut tidak sempurna. Takut mencoba karena takut gagal. Takut berubah karena orang-orang di sekitarmu sudah terbiasa melihatmu sebagai versi lama. Tapi ingat, orang lain tidak akan menjalani konsekuensi dari pilihanmu. Kalau kamu gagal, kamu yang belajar. Kalau kamu berhasil, kamu yang menikmati hasilnya. Kalau hidupmu berantakan karena terlalu mengikuti keinginan orang lain, mereka juga belum tentu datang untuk membereskan semuanya. Jadi kenapa kamu memberikan kendali sebesar itu kepada mereka? Mulai sekarang biasakan melakukan sesuatu tanpa harus mengumumkannya. Belajar tanpa harus bilang semua orang. Berproses tanpa harus menunjukkan setiap langkah. Bekerja keras tanpa membutuhkan tepuk tangan. Dan ketika hasilnya belum terlihat, jangan langsung merasa bahwa perjuanganmu sia-sia. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Ya, pohon tidak tumbuh hanya karena kamu menarik batangnya setiap hari.
Ia tumbuh karena terus mendapatkan apa yang dibutuhkan, meskipun dari luar terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan dirimu. Mungkin sekarang kamu merasa tidak berkembang. Mungkin kamu melihat orang lain jauh lebih maju. Mereka sudah punya pencapaian, sudah punya uang, sudah punya karir, sudah dikenal banyak orang. Sementara kamu masih berada di tempat yang sama. Tapi jangan jadikan perjalanan orang lain sebagai ukuran nilai dirimu. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang berada di bagian perjalananmu sendiri. Dan kalau memang hari ini kamu hanya mampu berjalan satu langkah, ya sudah, ambil satu langkah itu. Tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat hebat. Karena orang yang benar-benar kuat, bukan orang yang selalu terlihat sukses. Orang yang kuat adalah orang yang tetap melakukan apa yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Disitulah mentalmu dibentuk. Saat tidak ada kamera, saat tidak ada penonton, saat tidak ada pujian, saat tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang berjuang. Justru di sana karakter terbentuk. Jadi berhenti hidup untuk mendapatkan validasi, berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah likes, berhenti mengukur keberhasilan dari komentar orang. Dan setelah kamu berhenti mencari validasi, kamu akan mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirimu sendiri. Kamu mulai tahu apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan apa yang orang lain ingin kamu lakukan. Kamu mulai berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kamu mulai berani mengambil jalan yang berbeda tanpa terus melihat ke belakang untuk memastikan apakah orang lain menyetujuinya. Karena ada satu hal yang harus kamu pahami, tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Demam orang yang hanya melihat hasil, tapi tidak pernah melihat malam-malam ketika kamu berjuang. Mereka melihat ketika kamu berhasil, tapi tidak tahu berapa kali kamu hampir menyerah. Mereka melihat senyummu, tapi tidak tahu berapa banyak hal yang kamu pendam sendiri. Jadi jangan berharap semua orang memahami prosesmu. Bahkan terkadang, orang terdekatmu pun belum tentu mengerti kenapa kamu memilih jalan tertentu. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak harus membuat mereka mengerti. Yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa kamu sendiri mengerti kenapa kamu memilih jalan itu. Kalau alasanmu kuat, kamu tidak akan mudah goyah hanya karena komentar seseorang. Kamu akan tetap berjalan meskipun jalannya sepi. Karena kamu tahu, jalan yang benar tidak selalu ramai. Ada masa ketika kamu harus berjalan sendirian, bukan karena kamu tidak punya teman, tapi karena memang ada bagian perjalanan yang hanya bisa kamu lalui sendiri. Dan jangan takut dengan kesendirian itu. Gunakan waktu tersebut untuk mengenal dirimu lebih dalam. Tanyakan kepada dirimu sendiri, kalau tidak ada yang melihatku, apa yang sebenarnya ingin aku lakukan? Kalau tidak ada yang memuji, apakah aku masih mau melakukan ini? Kalau tidak ada yang memberikan penghargaan, apakah perjuangan ini masih layak untuk diteruskan? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sudah mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada validasi, yaitu tujuan tercita. Orang yang hidup dengan tujuan tidak mudah dikendalikan oleh opini, karena dia tahu kemana dia pergi. Dia tidak perlu berlari mengikuti semua orang. Dia tidak perlu membuktikan dirinya setiap saat. Dia cukup berjalan, pelan tidak masalah, lambat tidak masalah. Bahkan berhenti sebentar untuk beristirahat juga tidak masalah. Yang penting jangan menyerahkan kemudi hidupmu kepada orang lain. Karena ketika kamu membiarkan opini orang lain menentukan bagaimana kamu menjalani hidup, sebenarnya kamu sedang memberikan mereka kekuasaan atas kebahagiaanmu. Dan itu terlalu mahal untuk diberikan kepada siapapun. Jadi mulai hari ini, latih dirimu untuk tidak langsung bereaksi. Ketika seseorang mengkritikmu, tarik napas. Ketika seseorang meremehkanmu, diam sebentar. Ketika seseorang memujimu, tetap rendah hati. Jangan biarkan pujian membuatmu lupa diri. Dan jangan biarkan hinaan membuatmu kehilangan diri. Keduanya hanyalah suara dari luar. Sedangkan yang menentukan siapa dirimu adalah apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Dan mungkin di titik ini kamu mulai sadar bahwa selama ini yang paling melelahkan bukan perjuangannya, tapi keinginan untuk membuat semua orang mengerti bahwa perjuanganmu itu nyata. Kamu ingin mereka tahu bahwa kamu sudah berusaha. Kamu ingin mereka melihat bahwa kamu sebenarnya punya potensi. Kamu ingin orang-orang yang pernah meremehkanmu melihat bahwa kamu akhirnya berhasil. Tapi semakin kamu mengejar pembuktian itu, semakin kamu terikat dengan mereka. Karena setiap pencapaianmu masih bergantung pada satu hal, apakah mereka melihatnya atau tidak.
Padahal kalau kamu benar-benar ingin bebas, kamu harus sampai pada titik di mana keberhasilanmu tetap terasa berarti. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu, bayangkan kamu berhasil mencapai sesuatu yang selama ini kamu impikan, tetapi tidak ada yang mengucapkan selamat. Apakah kamu masih akan merasa bangga? Kalau jawabannya belum, mungkin masih ada bagian dari dirimu yang sedang mencari validasi. Dan itu manusiawi. Kita semua ingin dihargai. Kita semua ingin didengar. Kita semua ingin merasa bahwa keberadaan kita berarti. Tapi jangan sampai kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan. Karena ketika kamu terlalu membutuhkan pengakuan, kamu akan mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan dirimu. Hanya demi mendapatkan respons dari orang lain, kamu mulai memaksakan diri terlihat bahagia, memaksakan diri terlihat sukses, memaksakan diri terlihat kuat. Padahal di dalam hati, kamu sedang lelah, kamu sedang kehilangan arah, dan kamu bahkan tidak tahu lagi mana yang benar-benar kamu inginkan dan mana yang hanya kamu lakukan supaya terlihat hebat. Maka sesekali berhentilah. Jauhkan dirimu dari keramaian. Matikan suara dunia untuk sementara. Tidak perlu terus melihat pencapaian orang lain. Tidak perlu terus mengecek siapa yang menyukai hidupmu. Tidak perlu terus mencari komentar yang membuatmu merasa berharga. Duduk sebentar dengan dirimu sendiri dan tanyakan, kalau tidak ada yang menilai aku ingin menjadi siapa? Mungkin jawabannya sederhana. Kamu hanya ingin hidup lebih tenang, ingin menjadi lebih baik, ingin membahagiakan orang tua, ingin menjadi manusia yang bermanfaat, ingin punya kehidupan yang tidak harus selalu terlihat luar biasa. Dan ternyata, hidup yang bermakna tidak selalu terlihat spektakuler. Kadang makna itu ada di hal-hal kecil, bangun pagi dan tetap menjalankan tanggung jawab, belajar ketika tidak ada yang menyuruh, bekerja ketika tidak ada yang memuji, menjaga ucapan ketika kamu sedang marah, memaafkan seseorang tanpa harus memberitahunya, tetap berbuat baik meskipun tidak mendapatkan balasan. Itulah bentuk kemenangan yang sering tidak masuk kamera. Dan justru kemenangan seperti itulah yang membentuk karakter, karena karakter tidak dibangun ketika semua orang melihatmu. Dan semakin kamu belajar untuk tidak membutuhkan validasi, semakin kamu memahami bahwa tidak semua hal harus diumumkan kepada dunia. Ada proses yang lebih baik disimpan dalam diam. Tidak semua rencana harus diceritakan. Tidak semua pencapaian harus dipamerkan. Tidak semua luka harus dijelaskan. Dan tidak semua kebaikan harus diketahui orang lain. Karena terkadang, ketika terlalu banyak orang mengetahui apa yang sedang kamu bangun, kamu justru mulai membangun sesuatu untuk mereka, bukan untuk dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir, kalau aku berhenti sekarang, nanti mereka bilang aku gagal. Padahal berhenti sejenak bukan berarti gagal. Mengubah arah bukan berarti kalah. Memulai dari awal bukan berarti kamu kembali menjadi nol. Kamu hanya membawa pengalaman dari perjalanan sebelumnya. Dan mungkin inilah yang sering kita lupakan. Kita terlalu takut terlihat gagal di depan orang lain. Sampai akhirnya takut mencoba lagi. Padahal orang lain hanya melihat satu bab dari hidupmu, sementara kamu sedang menjalani seluruh bukunya. Mereka mungkin melihat ketika kamu jatuh. Mereka mungkin melihat ketika kamu gagal. Mereka mungkin bahkan menertawakanmu. Tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di halaman berikutnya. Jadi jangan biarkan penilaian orang terhadap masa lalumu menentukan masa depanmu. Kamu boleh berubah. Kamu boleh memulai lagi. Kamu boleh meninggalkan versi dirimu yang dulu. Dan kamu tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menjadi lebih baik. Kalau dulu kamu terlalu mencari perhatian, sekarang belajarlah menikmati ketenangan. Kalau dulu kamu terlalu takut ditolak, sekarang belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memilihmu. Kalau dulu kamu selalu ingin membuktikan sesuatu, sekarang biarkan tindakanmu berbicara. Tidak perlu mengatakan, aku akan sukses. Cukup bekerja. Tidak perlu mengatakan, oh aku akan berubah. Mulailah berubah. Tidak perlu mengatakan, aku akan membuktikan kepada mereka. Buktikan kepada dirimu sendiri. Karena ketika motivasimu berasal dari keinginan untuk mengalahkan orang lain, kamu akan terus membutuhkan musuh. Tapi ketika motivasimu berasal dari keinginan untuk menjadi lebih baik, kamu hanya perlu membandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Itulah permainan yang sebenarnya. Bukan siapa yang lebih cepat, bukan siapa yang lebih terkenal, bukan siapa yang lebih banyak dipuji. Tapi apakah hari ini kamu sedikit lebih disiplin, sedikit lebih sabar, sedikit lebih bijaksana, sedikit lebih kuat menghadapi keadaan? Kalau iya, berarti kamu sedang menang.
Meskipun tidak ada yang memberikan penghargaan, meskipun tidak ada yang memberikan tepuk tangan, dan mungkin setelah semua itu, kamu akan mulai memahami bahwa hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup yang tenang adalah ketika masalah datang, tapi kamu tidak lagi kehilangan dirimu sendiri. Kamu tetap bisa kecewa tanpa membenci, tetap bisa sedih tanpa menyerah, tetap bisa gagal tanpa menganggap dirimu tidak berharga. Karena kamu akhirnya paham bahwa satu kejadian tidak pernah cukup untuk menentukan seluruh hidupmu. Ada hari ketika kamu merasa kuat, ada juga hari ketika kamu merasa sangat lemah. Dan keduanya tetap bagian dari perjalanan. Jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri hanya karena hari ini kamu belum menjadi seperti yang kamu inginkan. Kamu sedang belajar, kamu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan memang tidak selalu terlihat indah. Kadang pertumbuhan terlihat seperti kehilangan seseorang. Kadang terlihat seperti meninggalkan lingkungan yang tidak lagi cocok. Kadang terlihat seperti memulai kembali dari nol. Kadang bahkan terlihat seperti mundur, padahal sebenarnya kamu sedang mengambil napas sebelum melangkah lebih jauh. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidupmu gagal hanya karena jalannya berbeda dari yang kamu bayangkan. Mungkin jalan yang kamu kira sebagai kegagalan justru sedang mengarahkanmu kepada sesuatu yang lebih tepat. Dan disinilah kamu harus belajar satu hal lagi. Jangan biarkan standar orang lain menjadi standar hidupmu. Mereka punya waktunya sendiri. Kamu punya waktumu sendiri. Ada orang yang berhasil di usia muda. Ada yang baru menemukan jalannya setelah bertahun-tahun. Ada yang sukses ketika semua orang sudah menganggapnya terlambat. Jadi berhenti bertanya, kenapa aku belum seperti mereka? Tanyakan, apa yang bisa aku lakukan hari ini? Karena masa depan tidak dibangun dengan rasa iri. Masa depan dibangun dengan tindakan kecil yang kamu lakukan ketika tidak ada yang memperhatikan. Kalau kamu ingin menjadi lebih pintar, belajar. Kalau kamu ingin menjadi lebih kuat, latih dirimu menghadapi kesulitan. Kalau kamu ingin menjadi lebih tenang, berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang memang bukan milikmu. Dan kalau kamu ingin dihargai, mulai dengan menghargai dirimu sendiri. Jaga waktumu, jaga ucapanmu, jaga prinsipmu, jaga lingkunganmu, jaga apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Karena tidak semua yang viral layak kamu ikuti. Tidak semua yang populer layak kamu kejar. Dan tidak semua yang membuatmu mendapatkan perhatian akan membuatmu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terkadang, sesuatu yang paling baik untukmu justru tidak mendapatkan banyak perhatian. Belajar dalam diam, berdoa dalam diam, bekerja dalam diam, memperbaiki diri dalam diam. Sampai suatu hari kamu sadar bahwa kamu sudah berubah, jauh tanpa perlu mengumumkannya kepada siapapun. Dan kalau akhirnya orang-orang menyadari perubahanmu, biarkan saja.